Kalau niat cerai dari awal jangan nikah. Lebih gagah jadi jomblo daripada janda atau duda. Yang berikutnya, Yesus membahas tentang perceraian. Matius 5 ayat 31 sampai 32. Kita baca. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saya mau bilang ini. Jangan nanya saya, Bu Heni, kalau udah terlanjur nikah sama suami atau istri yang bekas bercerai, dosa enggak? Kamu udah nikah, jangan banyak tanya. Jalanin aja minta anugerah Allah. Masa saya suruh kayak melegalisasi dia untuk kawin maupun memberikan suggestion buat dia bercerai, kan gak bener. Tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Kalau berasa udah salah, jangan malah cari masalah. Udah. Bertobatlah sungguh-sungguh dan minta ampun sama Tuhan, minta kasih karunia Tuhan melayakan kita. Amin. Karena kita semua gak lepas dari salah. Hukum Taurat berkata, perceraian diperbolehkan dengan memberikan surat cerai. Bukan ke dunia juga berkata begitu? Tapi ajaran Yesus, perceraian hanya diizinkan kalau ada perzinahan. Jika tidak, maka pernikahan setelah perceraian adalah perzinahan. Apa yang kita belajar di sini? Pernikahan adalah perjanjian yang sangat sakral. Perjanjian kudus yang kita sebut dengan covenant. Sakral di hadapan Allah. Makanya gak boleh sembarangan ngomong cerai. Gak boleh sembarangan minta cerai. Anda yang berjanji di hadapan hamba Allah, di hadapan Allah dan jemaat Tuhan, lalu Anda sendiri yang menceraikan. Kalau niat cerai dari awal jangan nikah. Lebih gagah jadi jomblo daripada janda atau duda. Yang setuju katakan amin. Kecuali Anda ditinggal mati. Ada orang yang paksa nikah hanya karena dengerin ramalan. Dia diramal, no this is real. Dia diramal kalau dia nikah tahun ini dan punya anak tahun depan dia hoki. Jadi cepet-cepet cari jodoh, yang penting cantik, nikah dia. Saya tanya, cinta enggak? Ya, bisa dipupuk kemudian hari. Saya tentang keputusan itu, saya bilang sebaiknya pikir lagi. Jangan dengerin ramalan. Anda yang suka berhitung-hitung tanggal lahir segala macam. Hidup matimu di tangan Tuhan. Hidup itu keputusanmu. Tuhan yang tentukan langkahmu. Jangan hitung-hitung. Jangan tanya peramal. Ngaco itu semua. Saya udah pernah ceritakan saya diramal kan. Gak benar semuanya. Saya kasih tahu. Anda kalau sudah ngambil keputusan nikah, jangan sembarangan ngomong kawin cerai. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Kamu yang mau, kamu yang tanggung jawab. Semua orang yang jadi pasanganmu, mau Anda nikah 1-5 kali, pasti punya kekurangan. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pernikahan pertama, pernikahan kedua punya masalah beda. Orang yang bersaksi sama saya, bilang, dia kawin 3 kali, 3 kalinya gak lebih baik. Yang pertama parah, yang kedua hancur, yang ketiga lebih parah lagi. Jadi Anda mau nikah berapa kali pun gak ada yang problem free. Selesaikan masalah di pernikahanmu yang satu dan selama-lamanya. Katakan amin. Kalau sampai ngambil keputusan untuk bercerai, satu hukumnya gak boleh nikah lagi sampai pasanganmu dipanggil Tuhan. Juga jangan diracunin atau disumpahin. Iya kan? Iya dong. Jujurlah kita yang nikah-nikah kalau lagi kesel, kapan dia pergi? Jangan gitu. Ya. Yuk, di mata Tuhan pernikahan itu sakral. Covenant, janji seumur hidup. No turning back, no refund. Even though makin gendut, makin tua, makin kendor. That is your wife and that is your husband selama-lamanya. Amen. Haleluya. Yang berikutnya. Saya mau ingatkan dalam Matius 19. Yesus bilang begini, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang jadi sakral. Kemudian
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu sama-sama, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengar papa mama, jangan orang tua yang ceraiin anaknya. Ayat ke-7. Jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ini jawaban Yesus. Ayat 8 sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu ada karena ketegaran bangsa Israel. Mereka mau cerai. Jadi akhirnya Musa mengeluarkan surat cerai. Itu asal muasal. Tetapi kehendak Tuhan tidaklah demikian. Dia ingin kita satu dan selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin.